Jadi kesimpulannya research gap yang kita peroleh dari state of the art itu nanti akan menghasilkan seberapa tinggi juga originalitasnya. Jadi misalnya kalau seandainya gap yang kita identifikasi itu berada di level rendah di posisi ini, otomatis originality-nya pun akan rendah. Sementara kalau kita menggunakan mengidentifikasi gap di level tinggi yang ini, maka otomatis originalitasnya juga akan tinggi. Yang kita bahas hari ini adalah terkait dengan research gap atau gap penelitian, dan ada beberapa materi lainnya termasuk bagaimana caranya kita mengidentifikasi, kemudian membuat statement terkait dengan gap research, dan merancang originalitas studi kita. Semoga teman-teman masih tetap semangat dan tanpa menyerah untuk proses publikasi ya. Oke, kita bahas pertama terkait dengan research gap. Jadi materi ini sebetulnya saya ambil dari bab ketiga dari buku saya, buku metode penelitian praktis yang khusus membahas mengenai signifikansi dan originalitas penelitian. Kemudian definisi. Oke, yang pertama kita bahas definisi. Research gap merujuk pada area atau aspek dalam suatu bidang penelitian yang belum dieksplorasi, kurang diteliti, atau membutuhkan perhatian lebih lanjut. Jadi ada 3 kata kuncinya, berarti belum dieksplorasi, kurang diteliti, atau penelitian yang ada itu belum cukup, atau membutuhkan perhatian lebih lanjut. Nah, perhatian lebih lanjut ini terkait dengan beberapa keterbatasan penelitian sebelumnya. Apa itu state of the art? Jadi kalau kita lihat dari definisinya, ini merujuk pada tingkat pengetahuan yang ada sekarang, teknologi atau praktik terkait dengan bidang penelitian. Jadi ini mencakup semua temuan teori, metode, teknologi terbaru yang telah dikembangkan atau diterima dalam komunitas ilmiah. State of the art ini berfokus pada ringkasan analisis dari penelitian yang sudah ada, termasuk tren, inovasi, dan perkembangan terbaru. Ini seringkali mencakup tinjauan literatur yang komprehensif. Sebetulnya untuk dapat state of the art ini kita bisa cek artikel-artikel dari SLR ya, Systematic Literature Review, itu sebetulnya untuk mengidentifikasi state of the art. Nah, di situ lengkap pembahasannya terkait dengan topik yang akan kita bahas. Kemudian berbeda dengan state of the art, research gap itu merujuk pada area atau aspek dalam suatu bidang penelitian yang belum dieksplorasi ya, yang tadi. Nah, ini sebetulnya research gap ini baru bisa kita peroleh kalau kita sudah tahu posisi state of the art. Jadi misalnya penelitian bidang A, kita sudah tahu sebetulnya trennya seperti apa, kemudian summary penelitian yang ada itu seperti apa, kelemahannya seperti apa, dan seterusnya. Dari state of the art itulah kita akan merancang atau mengidentifikasi beberapa kekurangan atau kesenjangan yang ada. Saya berikan contohnya terkait dengan state of the art. Jadi ini terkait dengan teknologi ya. Jadi misalnya saat ini transportasi yang sering digunakan dari Jakarta ke Bandung itu yang paling canggih atau yang sering digunakan itu yang pertama kendaraan pribadi, kemudian bus, kemudian kereta biasa, kemudian yang terbaru atau tercanggih itu adalah kereta cepat WUS. Nah, ini adalah posisi sekarang gitu. Jadi posisi mode kendaraan atau mode transportasi yang umum digunakan saat ini, dan dari yang biasa sampai dengan yang paling canggih. Nah, kemudian dari sini kita bisa memunculkan beberapa pertanyaan gitu ya. Apa kekurangan masing-masing moda itu? Kemudian apakah masih ada alternatif lain? Apakah kita punya gagasan untuk melampaui yang sudah ada? Jadi kalau tadi itu kendaraan pribadi, bus, kereta biasa, kereta cepat, apakah kita punya gagasan untuk melampaui itu? Nah, kalau kita punya gagasan, barulah kita bisa create yang namanya originality atau novelty. Misalnya ini yang sudah ada begini, kita usulkan seperti ini. Nah, ini adalah novelty ya. Jadi kebaruan, temuan baru mengenai moda transportasi. Khusus riset gap itu sendiri, sebetulnya ada banyak jenisnya, tapi saya di sini merangkum ada 8. Yang pertama itu adalah gap dalam pengetahuan atau knowledge gap. Kemudian gap metodologi,
kemudian konteks, kemudian teori, kemudian waktu, kemudian populasi, kemudian aplikasi praktis, kemudian hasil. Saya akan berikan contoh masing-masing dari gap ini, kemudian saya juga akan berikan contoh bagaimana kita meng-create statement research gap, kemudian juga selanjutnya meng-create originality penelitian kita. Ini contoh pertama, jadi misalnya ini terkait dengan gap dalam pengetahuan atau knowledge gap ya. Jadi misalnya ini sebetulnya ada kekurangan informasi atau pemahaman tentang suatu topik tertentu. Di sini misalnya bidang perilaku konsumen. Di sini statement kita itu adalah misalnya banyak penelitian perilaku konsumen yang dilakukan di negara-negara barat, kemudian masukkan referensi, tetapi ada kekurangan studi yang mengeksplorasi bagaimana budaya lokal mempengaruhi perilaku konsumen di negara berkembang. Jadi di sini poin kita itu adalah di budaya lokal, kemudian negara-negara berkembang. Kenapa ini kita munculkan? Karena riset-riset sebelumnya di negara barat itu kemungkinan punya nilai budaya yang berbeda dengan budaya berkembang terkait dengan perilaku ya, perilaku konsumen. Jadi ini bisa kita statekan sebagai gap gitu, gap pada pengetahuan ya, artinya adanya kekurangan informasi terkait dengan pemahaman atau topik tertentu. Atau bisa juga misalnya begini, terkait dengan topik baru. Jadi gap kita itu misalnya definisi yang diberikan penelitian sebelumnya itu masih relatif berbeda gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu memberikan definisi konsep yang berbeda, sehingga perlu dilakukan klarifikasi atau kita perlu untuk membuat semacam rangkuman dari berbagai studi tersebut. Jadi ini baru berupa statement gap. Dari statement gap ini barulah kita susun statement originality kita. Jadi yang kita ajukan itu apa untuk menutupi kekurangan yang ada. Di sini saya contohkan seperti ini kalimatnya. Oke, untuk paragraf pertama ini research gap, statement gap yang sudah kita susun. Jadi adanya kekurangan informasi terkait dengan nilai budaya tertentu atau tradisi lokal ya dalam perilaku konsumen. Kemudian kita akan membuat statement originality-nya. Jadi di sini saya membuat statement misalnya studi ini secara khusus mengeksplorasi nilai-nilai budaya unik Indonesia yaitu gengsi. Nah, untuk kata gengsi ini sebetulnya ada di Hofstede ya. Jadi teman-teman bisa cek di nilai budaya nasional dari Hofstede. Nah, di situ ada dia menjelaskan tentang gengsi. Nah, kemudian kita juga clearkan, jadi pastikan bahwa sejauh pengetahuan kami belum ada studi yang membahas mengenai keterkaitan nilai budaya nasional gengsi ini ya pada perilaku konsumen. Nah, untuk offset ini sendiri sebetulnya kaitannya dengan perilaku pimpinan. Jadi kepemimpinan lebih kepada budaya secara umum. Nah, kita coba kaitkan itu dengan perilaku konsumen. Nah, itu jadi unik. Jadi riset kita itu menjadi unik. Kemudian misalnya kita mau tambahkan lagi originalitas yang lain. Misalnya begini, saya kira-kira ketiknya begini. Nah, paling enggak ini originality, kemudian ini juga originalitas kita. Kita sudah punya dua originality. Kemudian baru kita masukkan ke signifikansi. Nah, signifikansi ini sebetulnya yang ini udah kita notice tadi nih. Nah, ini adalah signifikansi, menambah wawasan yang beragam mengenai interaksi. Jadi ini termasuk signifikansi. Saya masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian yang sering menjadi misalnya kita kirim ke jurnal internasional ya, yang di luar ya. Nah, ini kita notice di sini adalah Indonesia. Nah, kenapa apa gunanya gitu, atau bukan gunanya, apa kelebihannya gitu meneliti tentang Indonesia. Nah, di sini kita bisa tambahkan signifikansi lagi ya. Oke. Nah, kira-kira ini bahasa masih asal ya. Jadi ini saya bikinnya asal dulu. Indonesia merupakan negara dengan jumlah medsos terbesar di berapa ke dunia gitu. Itu masukin referensinya. Kemudian tambahkan lagi misalnya apa gitu terkait dengan medsos ya, terkait dengan Indonesia. Oleh karena itu, hasil studi ini juga akan memberikan implikasi penting bagi pemasar, jelas gitu. Jadi kalau seandainya
yang kita teliti ini terkait Gen Z dan preferensi merek, maka implikasi praktisnya itu jelas untuk pemasar dan produsen produk tertentu. Nah, setelah kita buat perancangan seperti ini, maka ini akan kita gabungkan ya, kita gabungkan. Jadi cara nyusunnya begitu. Jadi kita harus tahu mana yang reset gap, kemudian mana originality, kemudian juga mana signifikansi. Jadi 3 poin itu ya. Jadi ada reset gapnya dulu, statementnya, dan statement originality-nya, kemudian baru statement signifikansi. Nah, signifikansi ini sendiri dibagi dua, jadi ada signifikansi teoritis, kemudian ada signifikansi praktis gitu, manfaat untuk para pemasar. Nah, oke, ini saya gabung ya jadi satu paragraf. Hal penting yang saya tegaskan di sini, jadi ketika kita ingin, misalnya kita mau state ini belum ada studi, nah ini kita harus gunakan kata sejauh pengetahuan kami ya. Jadi sejauh yang kita review, yang sudah ada itu memang belum ada studi. Jadi jangan dimulai dari belum ada studi, itu terkesan arogan ya. Jadi nanti editornya baca ini sombong banget ini orang gitu. Jadi sejauh pengetahuan kami. Nah, ini yang kalimat sopannya seperti itu. Dan kita juga harus pastikan dengan cara mengecek di Google Scholar, misalnya terkait dengan gengsi dan preferensi merek serta keputusan pembelian. Jadi kita harus firm dulu, kita yakin bahwa memang ini belum ada gitu. Jadi inilah yang kita jadikan sebagai usulan baru yang memiliki originalitas tinggi. Oke, yang sini sudah. Saya nggak akan jelaskan semuanya, nanti kepanjangan videonya. Jadi oke, saya langsung ke sini. Ini gap yang paling gampang di-create gitu, di-create oleh kita sebagai penelitiannya saja ini levelnya sangat rendah gitu. Jadi kalau untuk target-target fokus ke jurnal-jurnal top tier itu biasanya yang ini nggak dipakai ini hasil ini. Jadi yang dipakai itu adalah yang seperti ini, yang seperti saya contohkan tadi itu, metodologi, konteks, teori. Ini kurang ya, yang ini juga kurang. Nah, yang sorry, ini saya kasih warna kuning ya. Nah, ini kurang menarik gapnya. Jadi yang menarik itu kalau untuk target di publikasi jurnal top itu adalah gap pengetahuan, metodologi, kemudian konteks, teori, dan aplikasi praktis. Nah, ini yang biasanya dicari ya. Kalau waktu, misalnya contohnya begini, kalau waktu itu, nah, penelitian yang ada sekarang itu terakhir dilakukan di tahun berapa gitu. Jadi kita coba mengupdate, sebetulnya nggak biasa aja gitu. Jadi nggak terlalu tinggi level originalitasnya nanti ketika kita membuat membuat originalitasnya. Jadi kalau gapnya di level rendah ini, nanti originalitasnya juga akan rendah gitu. Dalam gap dalam populasi ini, misalnya penelitian sebelumnya itu dilakukan pada karyawan laki-laki, kita melakukan di karyawan perempuan juga nggak terlalu tinggi juga. Jadi yang kuning 5, 6, 7 ini gap yang kurang menarik ya. Tapi kalau seandainya untuk level jurnal-jurnal Sinta yang ini sudah oke, sudah cukup. Nah, ini gap dalam hasil. Nah, gap dalam hasil ini contohnya begini. Misalnya kontradiksi penelitian si A bilang signifikan, penelitian si B bilang tidak signifikan, si C bilang positif, si D bilang negatif. Nah, itu adalah hasil. Jadi gap hasil itu biasanya levelan skripsi ya, yang sering pakai. Makanya kalau untuk tembus ke jurnal-jurnal internasional itu nggak terlalu menarik gitu. Untuk bagi pembaca ataupun bagi editor itu nggak terlalu menarik. Jadi kesimpulannya, riset gap yang kita peroleh dari state of the art itu nanti akan menghasilkan seberapa tinggi juga originalitasnya. Jadi misalnya kalau seandainya gap yang kita identifikasi itu berada di level rendah di posisi ini, otomatis originality-nya pun akan rendah. Sementara kalau kita mengidentifikasi gap di level tinggi yang ini, maka otomatis originalitasnya juga akan tinggi. Jadi saran saya, kita bisa menggunakan gabungan seperti yang saya contohkan tadi itu. Ya, ada juga gap teori,
kemudian ada gap pengetahuan, ada gap metodologi, kemudian konteks aplikasi praktis. Nah, ini sebetulnya bisa kita mix, mau yang kita pakai itu apa. Nah, untuk mengidentifikasi misalnya hubungan X ke Y itu sebetulnya kita bisa menggunakan bermacam-macam gap gitu ya, supaya originalitasnya pun semakin tinggi gitu. Jadi kalau semakin banyak gap yang berhasil kita identifikasi, maka originalitas kita pun akan semakin tinggi. Oke, selanjutnya saya berikan contoh, ini artikel kami di Emerald ya. Jadi untuk yang state originality gapnya dulu. Jadi yang pertama itu di sini langsung kami state bahwa memberikan beberapa kontribusi pada literatur, workplace sensibility, emotional exhaustion, dan job embeddedness. Ada 3 yang diajukan. Yang pertama itu the previous. Nah, yang bagian ini adalah state of the art. Jadi ini adalah yang terbaru pengetahuan saat ini. Kemudian ini kata kunci di however. Nah, ini sudah masuk ke research gap. Jadi ada yang pertama itu kita bahas tentang state of the art-nya, kemudian ini adalah statement gap-nya. Barulah ini yang ketiga, ini bagian yang ini adalah originality-nya. Nah, jadi formatnya seperti itu ya. Jadi ada state of the art, kemudian ada gap, kemudian ada originality kita itu. Termasuk kita juga jelaskan memberikan kontribusi teoritis. Ini udah masuk signifikansi juga. Jadi untuk yang originality dan signifikansi ini sebetulnya formatnya bisa kita gabung juga. Yang berikutnya, ini terkait perspektif teori juga gitu. Jadi kontribusinya juga untuk teori dengan cara di sini kita mengkombinasikan 2 teori, yaitu core dan CMR. Kemudian untuk yang ketiga juga sama, ini mengintegrasikan culture theory. Jadi ada teori budaya gitu ya. Nah, ini adalah state di originality-nya. The recent study is the first. Nah, ini udah kita highlight gitu bahwa ini adalah penelitian pertama. Yang berikutnya ini juga di Emerald. Nah, ini tentang IWE ya, Islamic Work Ethic. Nah, ini juga sama formatnya seperti tadi. Jadi ini kita statekan tentang ininya dulu, state of the art-nya. Kemudian ini state of the art. Nah, mulai gap-nya itu mulai dari sini. Nah, ini adalah gap-nya, termasuk kepentingannya ya, kepentingannya. Barulah di bagian akhir kita statekan originality-nya tuh. Jadi formatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ada state of the art, posisi sekarang seperti apa, kemudian kita statekan gap-nya, kemudian baru terakhir kita buat statement terkait dengan originality. Kemudian nah ini nih bagian akhir ini adalah penutupnya, selalu kita bahas originality. Ini ya. Oke. Nah, seperti contoh yang saya berikan tadi itu juga, karena ini riset di Indonesia, kita juga perlu menjelaskan apa menariknya gitu ya. Nah, di sini penjelasannya nih, contohnya nih. Tuh. Sebagai penutup saya akan memberikan tips dalam menyusun gap dan originality. Yang pertama itu pastikan kita melakukan literatur review secara komprehensif, karena kesalahan identifikasi pada gap akan berdampak pada originalitas dan signifikansi teoritis yang palsu. Saya ambil contoh begini, misalnya kita mengidentifikasi bahwa belum ada studi yang membahas tentang ini, padahal begitu dicek itu ternyata sudah banyak gitu. Saya pernah mereview artikel dari luar negeri gitu, jadi artikel yang saya diminta untuk mereview di sebuah publisher internasional juga gitu. Jadi pas dia bilang ini masih sangat terbatas, nah, saya langsung kasih komentar, sebetulnya
Ini sudah banyak diteliti. Saya kasih beberapa contoh artikelnya gitu. Jadi dia salah mengidentifikasi. Kemungkinan penyusunan risetnya itu mungkin udah 2 tahun yang lalu gitu. Jadi ketika artikelnya disubmit, nah itu udah ketinggalan 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu sebetulnya udah banyak penelitian yang eh, terkait bidang itu gitu. Jadi hati-hati ketika kita akan membuat gap statement ya terkait dengan riset sebelumnya. Yang nomor dua itu pastikan sumber-sumber referensi berasal dari jurnal-jurnal kredibel. Logikanya seperti ini sebetulnya. Kalau seandainya kita mau submit ke Emerald, maka atau ke publisher yang lain lah, Springer atau Elsevier. Nah itu kita harus pastikan bahwa referensi yang kita gunakan juga dari publisher-publisher yang setara gitu. Jadi jangan kita gunakan artikel-artikel dari jurnal-jurnal itu yang tidak kredibel. Saya pernah mendapatkan catatan dari reviewer itu dia menyatakan bahwa referensi yang digunakan tidak kredibel gitu. Itu dari reviewer ya, dari sisi reviewer. Nah, sementara untuk dari sisi sistemnya sendiri, kalau jurnal-jurnal atau publisher itu mereka punya sistem untuk mengecek referensi gitu. Jadi memang sangat disarankan ambillah jadi jurnal-jurnal top gitu, publisher-publisher top. Yang jurnal-jurnal nggak jelas itu nggak usah dibawa gitu. Itu nanti kita malah dapat catatan dari editor atau reviewer. Yang ketiga itu hindari menggunakan kata novelty dan originality. Nah, statement ini sebetulnya memang sebaiknya tidak kita gunakan, terutama dalam introduction ya. Karena kesannya itu sombong ya. Jadi misalnya kita bikin statement bahwa novelty dalam penelitian saya ini adalah bla 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 dan seterusnya, itu kalau orang baca, kalau reviewer baca atau editor baca itu kesannya kok sombong banget gitu. Jadi sebaiknya dihindari aja penggunaan kata novelty dan originality. Ini kita masukkan saja ke eh, bukan ini apa namanya, narasinya itu dibuat smooth aja gitu. Jadi yang penting orang tahu bahwa ini adalah originality, kemudian ini adalah signifikansi hasil penelitian kita. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar. Jika ingin mengontak saya atau berdiskusi secara langsung atau mengundang saya atau mau ajak berkolaborasi, ya silahkan dikontak gitu ya. Tetap semangat semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.